Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 4 April 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menghimbau kepada masyarakat yang hendak mudik lebaran agar memanfaatkan pos pengamanan yang diberikan Polri dan TNI untuk beristirahat. Hasanuddin juga mengatakan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah agar bisa memberikan keceriaan terhadap masyarakat yang sedang berkumpul bersama keluarga. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri apel gelar pasukan Ops Ketupat Toba 2024 di Polda Sumatera Utara pada Selasa siang. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyebutkan bahwa momen libur Lebaran tahun ini diperkirakan untuk di wilayah Sumatera Utara ada lebih dari 4 juta masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran. Oleh karena itu, pemerintah menjamin stok BBM selama libur Lebaran tercukupi. Selain BBM, pemerintah juga menjamin stok bahan pokok seperti beras, minyak makan, dan lainnya juga cukup kebutuhan masyarakat selama Lebaran. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin juga menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan mudik agar bisa memanfaatkan pos pengamanan yang telah dibangun di beberapa titik di Sumatera Utara untuk dijadikan tempat beristirahat dan untuk barang berharga yang tidak bisa dibawa mudik agar dititipkan kepada pihak kepolisian maupun TNI. Selamat pagi. Tempat-tempat atau rumah yang ditinggal harus dalam keadaan aman. Kalau memang ini, laporkan kepada petugas untuk mendapatkan kenyamanan. Tentunya nanti Bapak Kapolda akan memberikan secara rinci bagaimana gelar operasi ini yang melibatkan semua stakeholder. Yang tidak kalah penting adalah semua kita, seluruh masyarakat, saya himbaukan untuk peduli dan menyadari bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Pemirsa, moda transportasi adalah salah satu sarana penting dalam menyemarakkan Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan tengah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi mudik Lebaran. Meningkatnya jumlah pemudik pada tahun ini membuat Dinas Perhubungan mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana, mulai dari kesiapan moda transportasi darat, udara, dan laut. Khusus untuk angkatan bus, pemerintah telah berkoordinasi dengan pengusaha angkutan agar mempersiapkan angkutan yang layak jalan dan pengemudi yang telah memenuhi syarat kesehatan. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Agustinus Panjaitan menyampaikan untuk menunjang lancarnya arus mudik di wilayah Sumatera Utara, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian, Satpol PP sehingga pemudik dapat melakukan perjalanan tanpa kendala. Untuk kelancaran arus lalu lintas menjelang Lebaran dan setelah Lebaran, Dinas Perhubungan telah melakukan pembatasan waktu operasional bagi truk pengangkut barang mulai 5 sampai dengan 15 April 2024, mulai pukul 21 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Untuk ruas Medan Brastagi, Pematang Siantar, Prapat, dan Porsea. Sedangkan pembatas kedua Aceh Stabat, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Kisaran, dan Rantau Prapat, pembatasannya dimulai dari 5 sampai 15 April 2024 mulai pukul 4 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, mudik gratis Pemprov Sumatera Utara akan dimulai tanggal 6 April 2024 dari Terminal Amplas. Tanpa ada pengaturan jam, artinya atau yang secara nasional cukup signifikan peningkatannya dibanding tahun lalu, ada peningkatan lebih dari 65%. Tapi kita yakin karena kita juga tidak bekerja sendiri, kita sudah secara intensif berkoordinasi dengan jajaran Lantas Polda Sumatera Utara, dengan Jasara Harja, dengan penyelenggara jalan dalam hal ini BPJN wilayah 1 Sumut, lalu ada Dinas PUPR, memastikan kesiapan tadi sarana dan prasarana. Di samping persiapan yang dilakukan operator masing-masing moda, karena mereka juga melakukan yang namanya run check, inspeksi di masing-masing moda angkutan. Kadis Kominfo Sumatera Utara Ilyas Sitorus mengaku kesiapan sarana dan prasarana mudik Lebaran menjadi perhatian pemerintah. Terkait dengan sosialisasi mudik gratis, Kominfo telah melakukannya dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
untuk atau pulang kampung dia tapi tidak. Dan alhamdulillah Pak penjabat gubernur pada lusa tanggal 6 April akan langsung melepas mudik gratis ini dari Terminal Ampas, Pak Dajur atau pukul 14. Gaungnya sudah sampai kepada masyarakat banyak dan terlihat di monitoring indikator media kita itu animo masyarakat cukup banyak. Bahkan kuota yang disiapkan 2.500 itu sudah cepat terpenuhi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap para pemudik tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga seluruh pemudik bisa sampai kampung halaman tanpa kendala yang berarti. Sementara itu pemirsa, untuk memastikan pelayanan arus mudik berjalan dengan lancar, PT KAI Dipres 1 Sumatera Utara menyiapkan setidaknya 26 lokomotif. Lokomotif bermesin diesel ini selalu mendapatkan peliharaan setiap harinya untuk menjaga kondisi dalam keadaan baik. Seluruh lokomotif mendapatkan perawatan di bengkel perbaikan yang disebut dengan istilah depo lokomotif. Para petugas melakukan pemeriksaan mulai dari bagian rangka bawah, bogi, roda hingga bagian atas tempat ruang mesin. Petugas dengan teliti memeriksa setiap bagian mesin, berpindah dari satu pintu kontrol ke pintu kontrol lainnya. Setiap komponen diperiksa dan segera menggantikan dengan yang baru apabila sudah usang. Total jumlah lokomotif PT KAI Dipres 1 Sumatera Utara berjumlah 26 yang selama masa mudik lebaran tahun 2024 ini seluruh lokomotif disiagakan. Seluruh lokomotif ini ditenagai dengan mesin diesel yang merupakan produk dari Amerika dan Jerman yang produksinya antara tahun 70-an hingga tahun 90-an. Meski telah berusia lama, dengan perawatan yang baik, seluruh lokomotif siap memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang. Selain lokomotif, pihaknya juga telah melakukan pemantauan jalur rel kereta api. Melakukan pemeriksaan baik itu jembatan maupun jalan rel kita pastikan sudah siap untuk dipakai untuk angkutan lebaran. Jadi kita menyiapkan sebanyak 26 lokomotif ya di wilayah Dipres 1 Sumatera Utara. Selain sarana lokomotif, kita juga telah menyiapkan atau telah mempersiapkan prasarana baik itu jalan rel maupun jembatan. Jadi untuk angkutan lebaran tahun 2024 ini kita telah siap berbagai wilayah kita telah melakukan pemeriksaan baik itu jembatan maupun jalan rel kita pastikan sudah siap untuk dipakai untuk angkutan lebaran tahun 2024. Pemirsa, Polres Padang Sidempuan memetakan jalan lintas Sumatera Desa Simirik Padang Sidempuan, titik rawan kecelakaan dan titik rawan kemacetan hingga titik rawan bencana. Polres Padang Sidempuan memetakan jalur rawan kecelakaan lalu lintas untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan saat mudik lebaran. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan, di Jalinsum wilayah Padang Sidempuan sebanyak 3 titik jalan yang menjadi rawan terjadi kecelakaan dan rawan kemacetan. Salah satunya Jalinsum Desa Simirik, Kecamatan Padang Sidempuan, Batun 2. Jalan yang menurun disertai dengan jalan bergelombang menyebabkan kendaraan bermuatan berat sering mengalami kecelakaan hingga mengalami kemacetan panjang. Samuel Sinaga, warga setempat mengatakan selain seringnya terjadi kecelakaan, jalan ini juga merupakan rawan longsor. Kalau bisa diperbaiki pemerintah lah ya kan, karena di sini seringkali terjadi kecelakaan. Mulai kayak gini mau suatu hari raya kan perlu perbaikan di jalan ini bang. Sering kali lah bang, apalagi dari begini kan, jelang lebaran ya kan, jalan macet, banyak kendaraan. Selain kecelakaan, jalan ini pernah nggak bang mengalami longsor jalannya? Longsor juga pernah ada bang, itu yang di bawah dia. Sementara itu, Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan, adapun 3 lokasi jalur mudik menjadi rawan kecelakaan yakni Jalan Rajainal Siregar, Kecamatan Batun 2, Jalan Abdul Haris Nasution, dan Jalan HT Rijal Nurdin, Kecamatan Padang Sidempuan, Tenggara. Untuk titik-titik rawan yang terjadi, biasanya yang terjadi ini sering. Kemarin baru kurang lebih 3-4 hari yang lalu ada 2 kali kejadian di tikungan Simirik ya. Nah, ini salah satu tempat yang memang rawan untuk wilayah Sidempuan secara keseluruhan, karena kalau untuk
Yang lain-lain relatif landai, hanya lubang-lubang kecil yang mungkin sebelum tanggal 7 insya Allah sudah ditutup oleh PUPR, bisa ditambal sehingga rawan-rawan kelaka yang mungkin terjadi bisa dikurangi. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Mandailing Natal hari pertama memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2024. Terlihat arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera di Kabupaten Mandailing Natal masih terpantau sepi. Kondisi arus mudik di jalan lintas Sumatera di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat masih sepi. Terpantau kendaraan roda 2 maupun roda 4 di pusat kota penyambungan ini merupakan kendaraan warga setempat. Biasanya peningkatan volume kendaraan para pemudik terjadi pada 4 hari sebelum Lebaran. Karena pemudik yang dari Pulau Jawa menuju Sumatera Utara belum melintas di Jalinsung, Mandailing Natal. Kondisi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa titik lokasi kemacetan bagi pemudik, yakni di Pasar Tumpah. Kemacetan terjadi akibat banyaknya aktivitas masyarakat, baik pedagang maupun kendaraan yang menggunakan bahu jalan yang menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Petugas gabungan dari Polres Mandailing Natal, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat pemerintah kecamatan akan bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas di Pasar Tumpah demi kelancaran lalu lintas bagi para pemudik. Pemirsa, mudik Lebaran di Pulau Nias saat menggunakan transportasi laut dan transportasi udara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan biaya. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, warga lebih memilih transportasi laut apabila kembali ke kampung halaman. Hal tersebut dibenarkan salah seorang penumpang, Apriani Duha, bersama dengan keluarga besarnya, datang dari Medan berlibur dan melakukan kunjungan silaturahmi dengan keluarga di Pulau Nias. Transportasi laut menjadi pilihan utama bagi warga Nias dalam melakukan perjalanan mudik, mengingat biaya yang terjangkau dan bisa berangkat bersama keluarga. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik, pihak pelabuhan membuat posko di area Pelabuhan Laut Gunung Sitoli untuk menjamin kenyamanan termasuk keselamatan para penumpang dapat tiba di tempat tujuan. Sementara suasana kedatangan penumpang terpantau masih normal sehingga hanya satu armada kapal yang tiba dan bersandar menunggu keberangkatan untuk membawa penumpang dari Pulau Nias menuju Pelabuhan Sibolga. Ya, pemirsa, sepekan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, situasi arus mudik ke sejumlah daerah telah mulai terlihat. Bagaimana situasi arus balik di Kabupaten Mandailing Natal dan seperti apa pula situasi arus mudik di Pelabuhan Gunung Sitoli serta situasi arus mudik di res area Tol Medan Tebing Tinggi? Kita akan terhubung dengan kontributor Agus Salim di Madinah dan Aliasa di Nias serta reporter Audra Olinka di res area Tol. Selamat sore rekan-rekan, terlebih dahulu kita akan tergabung secara Zoom dengan kontributor Agus Salim langsung dari Madinah. Agus, silahkan laporan Anda selengkapnya. Ya, terima kasih saudara Adil dan Hasanah serta pemirsa TVRI Sumatera Utara. Dapat saya laporkan saat ini saya berada tetap semangat ya. Ya, Bang. Mohon maaf dengan rekan Agus Salim, suaranya mungkin kita tidak mendapatkan dengan jelas. Ya, pemirsa, kita beralih ke Aliansa Telaung Banua langsung dari Nias. Aliansa, silakan laporan Anda langsung dari Kepulauan Nias. Ya, Aliansa, apakah Anda mendengar suara kami dengan jelas? Ya, silakan laporan Anda dengan jelas. Tetap semangat ya. Ya, Bang.
Tetap semangat ya. Ya, Bang. Ya, pemirsa, tampaknya sedikit terjadi gangguan dengan rekan kita Agus Salim dan juga Aliasa. Kita coba untuk beralih ke informasi lainnya langsung dari reporter Audra Olinka yang berada di Tol Medan Tebing Tinggi. Audra, silakan laporan Anda dengan selengkapnya. Pengamanan dari pihak pengamanan baik TNI, Polri dan juga dari unsur pencarian pertolongan yang telah standby dan persiapan sebelumnya telah dibentuk posko. Juga pemirsa, hal ini dalam hal antisipasi manakala terjadi suatu gangguan keamanan bagi para pengunjung atau dan pemirsa, untuk situasi saat ini di kawasan Kuala Bungkulu dan sekitarnya cuaca cukup cerah, diharapkan dapat mendukung aktivitas perjalanan ataupun arus mudik lebaran yang nantinya para penumpang yang berdatangan ini akan memasuki kawasan darat menuju tempat tujuan mereka. Dan pemirsa, demikian mudik asik, mudik demikian dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Aliasa Telambona melaporkan langsung dari Kepulauan Nias. Dan pemirsa, kita beralih ke reporter Audra Olinka yang berada langsung di Tol Medan Tebing Tinggi. Audra, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Audra, silakan dengan laporan Anda. Ang pinhaw ka dyan, lumas ko. Ito yung mamasok yan. May kuto naman dyan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Ya, pemirsa, kami akan kembali terhubung dengan rekan-rekan kami yang berada di Kepulauan Nias dan juga di Madinah serta langsung di Tol Medan Tebing Tinggi. Terlebih dahulu saya akan berdialog ke Agus Salim yang berada di Madinah. Agus, silahkan laporan Anda selengkapnya. Ya, terima kasih Saudara Asri dan Hasana yang berada di studio beserta pemirsa TVRI Sumatera Utara. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Panjabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Terkait kondisi arus mudik yang melintas dari daerah Mandailing Natal yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara masih terlihat masih normal, belum ada peningkatan. Memang saat ini terlihat ada peningkatan volume kendaraan, namun itu kendaraan masyarakat lokal sendiri. Sementara untuk kendaraan pemudik yang melintas dari Mandailing Natal belum terlihat ada peningkatan. Diperkirakan pemudik yang ramai melintas dari Kabupaten Mandailing Natal itu diperkirakan pada H-3 dan H-1 karena perjalanan pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera Utara memakan waktu 2 hingga 3 hari.
Selanjutnya pemirsa, dapat saya sampaikan kondisi jalan di Mandeling Natal pada umumnya masih terlihat baik-baik saja, namun ada beberapa titik jalan yang rusak itu belum diperbaiki. Namun sudah dibuat tanda bahaya agar berhati-hati pengendara yang melintas dari titik yang rusak tersebut. Namun dapat kami sampaikan pemirsa, bagi pemudi yang melintas dari jalur pasar tumpah agar berhati-hati atau mengurangi kecepatan untuk menghindari kecelakaan. Di mana terdapat di pasar tumpah di Kabupaten Mandeling Natal ada 10 titik yang kerap terjadi kemacetan. Itu akibat banyaknya aktivitas masyarakat, baik ya pedagang, baik ya kendaraan umum yang beraktivitas di jalan yang menyebabkan jalan semakin sempit. Beberapa hari yang lalu, hasil wawancara kita dengan Kapolres Mandeling Natal, AKBP Arya Supandi Faror, menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di ruas jalan. Baik Agus Salim. Baik Agus Salim, terima kasih atas laporan Anda dan kita coba untuk beralih ke Aliasa Telambauna langsung dari Pelabuhan Gunung Sitoli. Silahkan laporan Anda selengkapnya. Iya, baik. Terima kasih April dan Nur Hasana di studio. Dapat kami tambahkan laporan kami seperti yang kami sampaikan sebelumnya dan sesuai dengan visual yang Anda saksikan sekarang ini merupakan murni aktivitas mudik di Kepulauan Nias, di mana hari ini telah terjadi kunjungan penumpang melalui Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Dan jauh sebelumnya untuk antisipasi manakala terjadi lonjakan penumpang pada arus lebaran kali ini karena dipandang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pasca COVID-19. Namun saat ini diperkirakan semuanya telah normal sehingga diperkirakan masyarakat yang akan menjalani mudik dari berbagai perusahaan akan kembali ke kampung halamannya masing-masing, tidak terkecuali pada wilayah Kepulauan Nias yang secara geografi terpisah dari daratan Pulau Sumatera. Sejumlah atau 5 titik armada kapal milik perusahaan swasta telah disiagakan saat ini untuk membantu pelayanan publik urusan pelayaran tahun ini untuk rute Gunung Sitoli Sibolga maupun sebaliknya dan juga untuk rute Gunung Sitoli Aceh Singkil dan dapat kami laporkan juga pemirsa di kawasan Pelabuhan Laut Gunung Sitoli telah disiagakan posko terpadu atau petugas posko terpadu terdiri antara lain juga dari stakeholder lainnya, Pelindo, pihak KSOP dan juga KPLP TNI Angkatan Laut dan ini dapat membantu upaya terjadi ancaman atau gangguan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Dan pihak KSOP yang tadinya telah kami detik-detik kedatangan satu unit armada di siang hari tadi menyebut hanya telah berada di lokasi tersebut dan selalu memberikan ajakan atau himbauan kepada warga yang turun agar cenderung ekstra berhati-hati saat. Baik, terima kasih Aliasa Telambanua langsung melaporkan dari Kepulauan Nias dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke rekan reporter kita yakni Audra Olinka langsung dari Res Area Tol Medan Tebing Tinggi. Audra, silahkan laporan Anda selengkapnya. Audra. Ya, Audra, apakah Anda mendengar suara kami dengan jelas? Ya, pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya dan kita simak informasi selanjutnya. Pemirsa, Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang siap melayani perjalanan mudik pada masa angkutan Lebaran. Bandara Kuala Namu menyiagakan posko terpadu yang direncanakan berlangsung selama 16 hari dimulai tanggal 3 hingga 18 April 2024.
Bandara Kuala Namu diproyeksikan akan layani berkisar 397.000 penumpang atau meningkat 2% dibandingkan dengan realisasi pada masa angkutan Lebaran 2023 sebanyak 390.000 penumpang. Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah 2 Medan, Sokib Al-Rohman, pada apel pembukaan posko angkutan Lebaran tahun 2024 di Bandara Kuala Namu mengatakan diperkirakan pada Lebaran 2024 akan terjadi peningkatan penumpang sebesar 7.000 orang atau naik 2% dibandingkan Lebaran tahun 2023 lalu. Dengan rata-rata yang berpotensi mengalami lonjakan yakni Cengkareng, Batam, Pekanbaru, Kuala Lumpur, dan Penang. Berdasarkan izin rute yang diterbitkan Bandara Kuala Namu menyebutkan kapasitas tempat duduk harian sebanyak 36.391 tempat duduk untuk periode angkutan Lebaran tahun ini. Pihak bandara juga memprediksikan puncak arus mudik Lebaran jatuh pada 5 hari sebelum Lebaran atau tepatnya pada hari Jumat dengan jumlah penumpang capaian 30.800 orang. Dan Lebaran di Bandara Kuala Namu itu akan kita langsungkan 16 hari dari tanggal 3 April sampai dengan 18 April 2024. Dari Angkasa Pura Aviasi, dari Airnav Indonesia, nanti Airnav Indonesia akan bertugas di tower ya Pak. Terus dari BMKG juga terlibat, dari TNI Polri juga terlibat, terus dari maskapai juga kita libatkan, dan juga stakeholder yang terkait kementerian kayak misalnya kantor kesehatan pelabuhan yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu, karantina, imigrasi, semua kita libatkan sehingga menghasilkan satu pelayanan masyarakat. Pemirsa, dalam rangka pengamanan menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, Polres Labuhan Batu menggelar apel pasukan operasi Ketupat Toba 2024 bertempat di lapangan apel Polres Labuhan Batu. Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar yang bertindak sebagai pimpinan apel membacakan amanat Kapolri menyampaikan pesan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya kesiapan dan sinergi antara TNI Polri serta stakeholder dalam menjalankan tugas pengamanan arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Operasi Ketupat Toba 2024 direncanakan berlangsung selama 13 hari yang dimulai dari tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Dalam periode tersebut diperkirakan akan terjadi peningkatan signifikan jumlah pemudik sehingga diperlukan kesiapan maksimal dari aparat kepolisian dalam menghadapi dinamika arus mudik dan arus balik. Polresta Deli Serdang telah menyiapkan 4 posko pengamanan, 2 posko pengamanan berada di lapangan Segitiga Kecamatan Lubuk Pakam dan Pospam Warung Seri Kecamatan Pagar Merbau. Sedangkan 1 pos pelayanan yang ditempatkan di samping Kayu Besar Kecamatan Tanjung Morawa dan 1 pos terpadu yang berada di Bandara Internasional Kuala Namu. Tentang pengaturan arus lalu lintas. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya terkait arus mudik langsung dari Res Area Tol Medan Tebing Tinggi dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kami Audra Olinka. Audra, silahkan laporan Anda selengkapnya. Ya, halo. Audra, silakan laporan Anda selengkapnya dari Res Area Tol Medan Tebing Tinggi. Oke, Bang. Oke. Ya, baik, terima kasih Adriel dan juga pemirsa. Saat ini kami memantau. Ya, silakan Audra dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adriel dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di area jalan tol, tepatnya di rest area kilometer 65A
memantau arus mudik libur Lebaran 1445 Hijriah yang masih terpantau sepi. Dan dari pantauan saat ini juga kondisi Ya, silakan Audra. maaf, Adrian, saya tidak bisa mendengar. Halo. Ya, Audra, bagaimana situasi yang berada di ruas tol Tebing Tinggi saat ini? Maaf, Adrian, saya tidak bisa mendengar. Halo. Ya, silakan Audra. Ya, baik Azril dan juga pemirsa dapat saya ulangi, saya sedang berada di area jalan tol, tepatnya di rest area kilometer 65A untuk melaporkan kondisi libur Lebaran, tepatnya mudik libur Lebaran di 1445 Hijriah yang masih terpantau sepi di 6 hari lagi menjelang libur Lebaran. Dan akan tetapi fasilitas pendukung mudik libur Lebaran di rest area 65A ini ya, baik Azril, di rest area 65A ini sudah didirikan posko kesehatan untuk menjadi fasilitas pendukung mudik libur Lebaran di 1445 Hijriah. Fasilitas yang disediakan di posko kesehatan ini pun cukup lengkap, Azril. Ya. Ya, seperti obat-obatan, kursi pijat. Baik, terima kasih atas informasi langsung dari rekan Audra Olinka yang berada di rest area Tol Medan Tinggi. Selamat bertugas kembali, Audra. Posko kesehatan rest. Ya, pemirsa, di informasi lainnya dalam rangka menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, Polresta Deli Serdang mengadakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Taubah 2024. Apel dilaksanakan di lapangan hijau Polresta Deli Serdang kemarin yang melibatkan personel dari kepolisian dan instansi terkait. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Taubah 2024 berlangsung selama 13 hari, dimulai dari 4 April hingga 16 April 2024. Sebagai pembina upacara pada apel gelaran pasukan ini dipimpin langsung Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Henry Matondang. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas antara TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Henry Matondang menjelaskan pada pengamanan jalur mudik Lebaran, Polres Labuhan Batu telah menyiapkan 12 pos, yakni 3 pos PAM, 3 pos terpadu, dan 6 pos pelayanan, serta melibatkan 564 personel gabungan yang terdiri dari 340 personil Polri dan 224 personel dari instansi terkait TNI, Dishub, Pol PP, dan Dinkes, melibatkan 2 kabupaten, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Untuk dalam pelaksanaan operasi Ketupat tahun ini 2024 kita melibatkan personil sebanyak 564 personil dengan perincian 340 dari Polri, 224 dari instansi terkait. Dalam rangka mengantisipasi terkait kemacetan maupun daripada pelanggaran lalu lintas, kita sudah mendirikan 12 pos ya dengan perincian 3 pos PAM, 3 pos pelayanan, 6 pos pelayanan. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai kerahkan 272 personil gabungan dalam melakukan pengamanan mudik Lebaran 1445 Hijriah. 5 pos pengamanan serta 2 pos pelayanan disiagakan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda pada kegiatan gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Toba 2024.
Bupati Sergai Dharma Wijaya yang bertindak inspektur upacara berharap pada pengamanan Ketupat Toba 2024 ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara terdapat 272 personil gabungan yang disiagakan di 5 pos pengamanan serta 2 pos pelayanan yang ditempatkan di rest area A dan B kilometer 65. Kapolres Sergai Oksi Yuda menghimbau kepada warga yang hendak berpergian jauh dan meninggalkan barang-barang berharga hendaknya melakukan penitipan ke tetangga dan jika tidak memungkinkan dapat menitip ke polsek terdekat berkoordinasi dengan Babim Kamtipmas. Dalam mekanismenya dilakukan berita acara penitipan barang. Oksi Yuda juga berharap pada mudik tahun 2024 ini wilayah hukum Polres Serdang Bedagai bersiaga penuh dalam melakukan pengamanan baik di jalan lintas maupun jalan tol Sergai Tebing Tinggi. Secara teknis nanti kita langsung di lapangan ya, di masyarakat kepada langsung ke posek-posek. Nanti di situ ada berita acara penitipan semua dan sebagainya. Baik untuk para pemudik tentunya disiapkan apabila berkendara jauh, tentunya kendaraan, kemudian keamanan dari rumah yang akan ditinggalkan dan sebagainya, kemudian bisa dititip kepada kepolisian atau mungkin di tetangganya, ya, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Izin Pak, presisi Pak. Kita menuju ke Kota Medan, pemirsa. Pejabat Gubernur Sumatera Utara pastikan harga kebutuhan pangan pokok stabil dan stok cukup sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Medan. Pastikan stok cukup dan harga stabil. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan sidak ketersediaan dan harga bahan pangan pokok di pasar tradisional Sesi Kambing, Jalan Gatot Subroto, Medan pagi tadi. Dalam sidaknya, Hasanuddin mengunjungi sejumlah pedagang secara langsung, diantaranya pedagang sembako, pedagang bawang, pedagang ayam potong, dan pedagang daging sapi. Saat ini ketersediaan bahan pangan pokok seperti cabai, bawang terpantau cukup dan harga stabil. Seperti harga beras SPHP dijual Rp55.000 per kilogramnya dan beras premium dijual Rp14.000 per kilogramnya. Untuk cabai merah dijual Rp40.000 per kilogramnya dan untuk bawang putih dijual Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk komoditas lainnya seperti daging sapi dijual dengan harga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara harga daging ayam potong dijual Rp34.000 per kilogramnya dan sebelumnya harga ayam potong sempat naik mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang merah Rp44.000 per kilogramnya dan harga bawang merah tergolong tidak stabil dikarenakan pasokan yang cukup terbatas. Pejabat Gubernur Sumatera Utara pastikan stok dan harga bahan pangan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah cukup dan bisa dikatakan stabil. Alhamdulillah hasil yang kita lihat di lapangan, harga tetap masih stabil. Karena apa? Karena pasokan juga cukup, sehingga kami ucapkan kepada seluruh masyarakat bahwa tersedia cukup baik dalam rangka kesiapan untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa tadi memang yang perlu pengendalian, perlu diperhatikan dari bawang karena pasokannya dari luar ya, dari bawang merah khususnya, yang lain baik. Pemirsa, guna memastikan pelayanan dan ketersediaan energi saat mudik aman, Ditkrimsus Polda Sumatera Utara melakukan sidak di sejumlah SPBU di Kota Medan. Sidak ketersediaan energi BBM dilakukan di 2 titik lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan kemarin. Sidak SPBU dipimpin oleh Sales Branch Manager Rayon 1 Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Sigit Wicaksono, bersama dengan Kanit 3 Subdit 4 Tipiter Ditkrimsus Polda Sumatera Utara Kompol Pandu Winata untuk memastikan kondisi tempat penyimpanan hingga kualitas BBM, memiliki standar keamanan sarana maupun prasarana di SPBU. Tim gabungan tersebut memeriksa kualitas BBM dengan menggunakan alat ukur tera. Pemeriksaan dilakukan dalam upaya untuk memastikan penyaluran energi dan menjamin ketersediaan BBM berkualitas menghadapi mudik maupun arus balik Lebaran. Kami dan nanti bersama pihak Pertamina akan melakukan pengecekan juga di beberapa lokasi lain tentunya, yaitu yang pertama atensi pimpinan kami yaitu apakah SPBU ini sudah memberikan pelayanan yang
tepat untuk masyarakat yang membeli BBM. Terutama kita juga akan mengatensi apabila ada temuan yang sifatnya pidana, kami akan memproses secara aturan hukum yang berlaku. Prosedur mengenai pengecekan kualitas, di mana salah satunya adalah pengecekan densitas BBM, yang kedua adalah pengecekan kadar air di tangki timbun. Dan juga tadi disaksikan dari rekan-rekan dari Polda, dan mungkin ini juga sebagai prosedur nanti Pak ya, untuk membantu di lapangan bagaimana tim Polda juga bisa melakukan monitoring di lapangan untuk mempertegas seperti itu. Dan Pertamina terus menjamin bagaimana SOP di area SPBU oleh petugas-petugas kami tetap dijalankan setiap hari dan rutin sehingga bisa lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Setelah diberlakukan tanpa tarif sejak November 2023 lalu, tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi ruas Indrapura Tebing Tinggi kini mulai berbayar. Tarif ruas tol Indrapura Tebing Tinggi mulai berlaku terhitung sejak Kamis 4 April 2024. Sebelum pemberlakuan tarif ini, pengelola ruas tol telah melakukan sosialisasi melalui banner maupun media massa. Adapun penerapan tarif menggunakan sistem transaksi tertutup atau terintegrasi dengan ruas tol lainnya, tarif ruas tol sepanjang 28,3 km tersebut berlaku untuk golongan 1 sebesar Rp31, golongan 2 dan 3 Rp46.000, serta golongan 4 dan 5 sebesar Rp61.500. Para pengguna jalan tol mengaku telah mengetahui pemberlakuan tarif ruas tol Indrapura Tebing Tinggi dan merasa terbantu dengan keberadaan jalan tol tersebut. Ini kita tol Tebing Tinggi Indrapura kan sebenarnya gratis. Ini sudah dikenakan tarif hari ini, sudah tahu Pak? Ya udah ada pengumuman sebelumnya itu. Sudah diumumkan Pak. Dari mana Bapak mengetahuinya itu Pak? Dari gerbang tol yang tertulis di situ. Jadi tanggapannya Pak dengan sudah berlakukan tarif ini Pak sebagai pengguna gimana Pak? Ya cukup membantulah untuk memperlancar. Pemirsa, Basarnas Medan menyiagakan SAR khusus Lebaran tahun 2024 dengan menerjunkan kekuatan 97 personil yang akan disiagakan di sejumlah titik, seperti di Kota Medan, Danau Toba, Tanjung Balai, Asahan, dan Madinah. Kepala Kantor Basarnas Medan, Mustari, memimpin langsung apel siaga SAR khusus Lebaran 2024 di Kantor Basarnas Medan, Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara kemarin. Apel ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan sekaligus memberi arahan atau pembekalan kepada personil yang bertugas. Pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2024 akan berlangsung selama 16 hari, yang dimulai pada tanggal 3 April 2024 hingga 18 April 2024. Operasi siaga SAR khusus Lebaran 2024 ini memiliki posko utama seperti di Bandara Internasional Kuala Namu dan Pelabuhan Utama Belawan, terminal bus dan stasiun kereta api, serta lokasi wisata yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Posko ini dilengkapi dengan alat pendukung seperti rescue truck, palsar yang dilengkapi oleh peralatan estetika, monsteinering, dan peralatan evakuasi. Selain itu juga personil Basarnas akan disiagakan pada jalur rest area tol. Dan Kepala Kantor Basarnas Medan, Mustari, mengatakan sebanyak 97 personil diterjunkan untuk mendukung operasi siaga SAR khusus Lebaran tahun 2024. Basarnas Medan melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2024 dengan kekuatan personil 97 orang, baik yang di Medan maupun di Posar, Danau Toba, Tanjung Balai, Asahan, dan Madinah. Pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2024 dimulai tanggal 3 April sampai tanggal 18 April selama 16 hari, di mana kita sampaikan bahwa personil di posko-posko utama, diantaranya Bandara Internasional. Pemirsa, puluhan supir bus angkutan kota dan antar provinsi di Terminal Kota Sibolga menjalani pemeriksaan urin narkoba yang digelar Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Utara yang bekerja sama dengan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan serta Polres Sibolga. Satu persatu supir bus yang baru tiba di Terminal Sibolga maupun yang akan berangkat diminta petugas untuk terlebih dahulu mengikuti pemeriksaan tes urin narkoba. Dari hasil pemeriksaan tes urin narkoba tersebut diketahui tidak ada satupun dari puluhan supir bus Terminal Kota Sibolga yang terindikasi mengkonsumsi narkoba maupun zat-zat lainnya.
Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Dirjen Perhubungan Darat Wilayah 4 Tarutung menjelaskan pemeriksaan tes urin narkoba yang dijalani puluhan supir bus di Terminal Kota Sibolga turut bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan rasa aman bagi penumpang termasuk juga pengemudinya ketika dalam melakukan perjalanan mudik. Selain itu, dengan diberlakukannya tes urin narkoba ini nantinya diharapkan mampu meminimalisir terjadinya angka kecelakaan lalu lintas di saat melakukan aktivitas perjalanan. Sebenarnya dalam rangka kita untuk menjamin bahwa keselamatan penumpang termasuk juga pengemudinya ini harus dicek baik kondisi fisiknya di kendaraan maupun di orangnya. Nah, di orangnya kita menggunakan sistem dengan kita mencek untuk ada nggak dia mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya atau narkotika sehingga dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Masih sunyi. Diperkirakan kapan ramainya? Nanti tanggal 9 lah. 9. Kalau ketersediaan bus sendiri gimana, Bang? Oh, udah lengkap busnya ini, Bintang Utara. Berapa unit, Bang, yang disediakan? 2 unit Bintang Utara. Melayani rute mana itu, Bang? Rute Pekanbaru, Sibolga, Medan, Sibolga. Nah, itu. Pemirsa, menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Toba menggelar pasar murah di Desa Sariburaja Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Sejumlah bahan pokok di pasar murah tersebut dengan harga yang sangat terjangkau, di antaranya beras dijual Rp55.000 dengan kemasan 5 kg. Selain beras, bahan pokok lainnya seperti minyak goreng Rp13.000 per liternya, gula pasir kristal dengan harga Rp14.000 per kilogram, tepung dengan harga Rp7.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Toba, Salomo Simajuntak mengatakan bahwa pasar murah tersebut diadakan untuk membantu masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kenaikan harga bahan pokok kerap terjadi terlebih saat menyambut hari-hari besar keagamaan dirasakan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengadakan pasar murah untuk dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Idul Fitri ini kita laksanakan berada di 4 titik, Kecamatan Balige, Kecamatan Porsea, Kecamatan Permaksian, dan Kecamatan Lagiboti. Baik Bapak, sejauh ini Pak ada berapa paket yang nanti didistribusikan kali ini? Di Balige ini yang kita distribusikan minyak goreng 300 liter, gula 400 kg, beras 2 ton, telur 450 papan. Selain pasar murah di Balige, sebelumnya pemerintah Kabupaten Toba juga telah melaksanakan pasar murah di Laguboti dan Porsea. Selanjutnya, pasar murah juga akan dilaksanakan di Kecamatan Permaksian dan Kecamatan Habinsaran. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.